Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azilza Nurzanafa dengan NPM G1A022003 dari Prodi Informatika kelas A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis kerangka kerja. Nah, bagian yang saya pilih yaitu teori, yang mana topik yang dibahas adalah mengapa sih kita harus menggunakan framework dalam pengembangan web. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja ke videonya. Framework ini merupakan kerangka kerja yang menyediakan struktur dan komponen dasar yang memudahkan kita dalam mengembangkan sebuah web. Hal ini mencakup alat, libraries, dan konvensi yang bisa memudahkan pengembang dalam mengembangkan webnya menjadi lebih cepat dan efisien. Adapun beberapa framework yang populer saat ini diantaranya yaitu ada Laravel dan CodeIgniter untuk bahasa pemrograman PHP, ada Django dan Flux untuk bahasa pemrograman Python, ada Ruby on Rails untuk bahasa pemrograman Ruby, dan ada Angular dan React untuk bahasa pemrograman JavaScript. Nah, framework ini bisa kita bayangkan sebagai toolkit yang lengkap bagi seorang pengembang web. Kenapa? Karena framework ini memiliki komponen yang lengkap dan siap pakai seperti sistem routing dan manajemen database, sehingga bisa kita gunakan langsung tanpa harus membuatnya dari nol atau dari awal. Keuntungan dan manfaat dari menggunakan framework untuk pengembangan web ini yaitu ada yang pertama, efisiensi waktu, di mana framework sudah menyediakan komponen siap pakai yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan web. Salah satunya yaitu kita tidak perlu lagi membuat halaman login dari awal, lalu memudahkan interaksi ke database, dan bisa menangani permintaan URL dengan mudah. Nah, bisa dibayangkan jika kita membuat hal tersebut dari awal, maka berapa banyak waktu yang akan kita gunakan. Sehingga dengan framework, waktu tersebut menjadi lebih efisien. Kedua itu ada standarisasi dan best practice. Framework itu mendorong penggunaan pola desain dan praktik terbaik dalam pengembangan dengan konsep convention over configuration yang dianut banyak framework modern saat ini, yang artinya ada standar baku untuk memudahkan developer dalam bekerja sama tim. Yang ketiga itu keamanan. Keamanan merupakan aspek kritis dalam pengembangan web, dan framework modern sudah menyediakan fitur-fitur keamanan. Contohnya itu ada perlindungan terhadap SQL injection, lalu ada cross-site scripting protection, dan cross-site request forgery protection. Nah, dengan fitur-fitur ini, maka risiko dasar keamanan itu sudah ditangani. Yang keempat yaitu skalabilitas. Framework dirancang dengan pemikiran skalabilitas. Mereka memfasilitasi pengembangan aplikasi web dari skala kecil tumbuh menjadi skala yang lebih besar. Hal ini pastinya memungkinkan membuat kode menjadi lebih mudah dikelola, di mana memungkinkan tim yang berbeda itu bisa bekerja di bagian yang berbeda secara bersamaan. Yang terakhir yaitu kemudahan pemeliharaan. Framework membuat pemeliharaan kode jangka panjang menjadi lebih mudah. Struktur yang konsisten dan dokumentasi yang baik membuat developer bisa membaca kode yang lama dan memahaminya dengan cepat. Nah, hal ini juga akan sangat membantu dalam pengembangan berkelanjutan. Perbandingan pengembangan web dengan dan tanpa framework bisa kita contohkan saat kita membuat halaman web yang ingin menampilkan data dari database.
Jika kita menggunakan framework, maka koneksi database-nya itu sudah dikonfigurasi. Lalu kita bisa menggunakan ORM atau Object Relation Mapping untuk query yang lebih aman dan mudah dibaca. Lalu error handling dan keamanannya yang sudah ditangani, serta kita bisa menggunakan template engine untuk memisahkan logika dari presentasinya. Nah, namun jika kita tidak menggunakan framework, maka kita harus menuliskan kode untuk mengkoneksikan database-nya, lalu membuat query SQL untuk mengambil data, dan error handling dan keamanannya itu masih secara manual, serta kita harus membuat struktur HTML-nya dari awal. Namun, ada perbandingan yang sangat signifikan dalam hal dengan dan tanpa menggunakan framework untuk pengembangan web ini, di mana jumlah kode yang ditulis itu lebih sedikit jika kita menggunakan framework daripada tanpa framework. Lalu waktu pengembangan yang pastinya lebih efisien dengan framework daripada tanpa framework, serta kompleksitas secara keseluruhannya. Meskipun memiliki keuntungan dan banyak manfaat dari menggunakan framework untuk pengembangan web ini, pastinya ada tantangan. Nah, berikut beberapa tantangan dalam penggunaan framework untuk pengembangan web. Yang pertama yaitu setiap framework itu memiliki cara kerjanya masing-masing. Oleh karena itu, setiap framework yang ini kita gunakan, nah kita harus pelajari terlebih dahulu bagaimana cara kerjanya. Lalu, untuk proyek yang cukup kecil, bisa jadi framework ini terlalu berlebihan. Dan terakhir, update dan perubahan dari framework itu bisa saja mempengaruhi aplikasi web yang sedang kita buat. Dalam hal memilih framework untuk mengembangkan sebuah web, itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu apakah fitur-fitur framework ini sudah sesuai dengan kebutuhan web kita. Maka perlu kita sesuaikan framework mana yang cocok untuk kebutuhan web yang ingin kita kembangkan. Lalu, pilih framework yang memang benar-benar sudah kita kuasai. Atau untuk yang baru ingin memulai itu, carilah framework yang mudah dipelajari. Lalu, kita bisa juga memilih framework yang sedang populer saat ini, yang pastinya sumber dayanya sangat melimpah. Nah, sekarang jadi tahu kan kenapa sih kita harus menggunakan framework dalam mengembangkan sebuah web. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena framework ini menawarkan efisiensi, keamanan, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan yang tidak mudah dicapai jika kita membuatnya dari nol atau tanpa menggunakan framework ini. Nah, meskipun framework ini memiliki tantangan, namun manfaat yang kita dapatkan itu lebih banyak, sehingga memudahkan dan sangat-sangat memudahkan pastinya dalam mengembangkan sebuah web. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mengapa sih kita harus menggunakan framework dalam pengembangan web. Menarik bukan untuk dicoba? Nah, mulai dari sini kita bisa menggali lagi informasi atau mencari tahu informasi lagi mengenai berbagai macam framework dan framework mana yang cocok untuk kita gunakan atau kita pelajari. Nah, mungkin itu saja penyampaian saya mengenai mengapa kita harus menggunakan framework dalam pengembangan web. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.